Jokowi kan oke, dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM. 80 juga toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Yang menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Nah, itu ya. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangannya 1 orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan kan? Tidak. Nah, sekarang bagaimana? Nah, itu buktinya dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang ini IP 2, di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak. Kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah, artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan, 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya di mana KKN dia. Kan tidak ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba. Desa Liliba, Kabupaten Kupang Tengah. Dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Dan sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi karena waktu itu kan saya KKN, kemudian saya penelitian. Karena saya kerja 4 tahun kan. Saya target 4 tahun. Jadi saya bersyukur, Pak. Saya 4 tahun tamat, Pak. Jadi saya lahir 62, 22 tahun saya tamat, Pak. Jadi bagi saya, kalau sampai sekarang dia tidak KKN, bagaimana dia bisa ini? Sekarang begini, Pak. Untuk mau ajukan skripsi, harus selesaikan 120 SKS. Itu rata-rata berlaku di Indonesia. Dia bisa dapat itu nggak? Kalau IP 2 di bawah 2, tidak mungkin dia dapat itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Harus lanjut ke tahun kelima ya? Ya, ke tahun kelima. Kemudian selama ini kan semua orang berfokus di skripsi. Orang tidak pernah tanya bagaimana transkripnya. Kan kalau dari transkrip nilai kan kita bisa tahu. Dia mengaku DO atau tidak, ya kan? Tapi sekarang orang tidak pernah tahu. Saya tidak tahu UGM ini dia disimpan transkrip nilai nggak? Kan itu harus tercatat. Apa maksudnya transkrip nilai S1? Transkrip nilai S1. Karena begini, ini skripsi itu kan 6 SKS. Ya. Jadi kalau syaratnya kalau kita sudah 120, kita berhak ajukan proposal. Karena itu saya mau tanya contohnya mata kuliah wajibnya apa? Karena peternakan dengan pertanian kan agak mirip. Ya. Apa mata kuliah wajib? Oh, wajibnya MKDU, Pak. MKDU itu wajib, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya? Iya. Itu di mata kuliah MKDU namanya. Mata kuliah umum. ISD, ISB, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Itu kan itu. Sedangkan kalau dia sudah naik ke atas kan sudah penjurusan, Pak. Ya, jurusan apa? Kalau kami kan peternakan, Pak. Ya, peternakan ya misalnya anatomi ternak, kemudian mikrobiologi. Saya tidak tahu di kehutanan kan. Dan itu kan biasanya nilai itu kan bukan hanya dalam bentuk SKS, tapi nilai pribadi juga ada kan? Iya, nilai pribadi yang ada di KRS itu, Pak. Nah, selama ini kan Pak Jokowi selalu bilang ini dosen pembimbingnya Kasmujo toh. Kemarin kan Kasmujo mengaku dia tidak mungkin jadi ini dosen pembimbing atau ini penasihat karena begini. Dia kan ini asisten dosen, Pak. Di waktu kami kan orang yang golongan 3B ke atas baru berhak jadi dosen pembimbing. Masa golongan 3A baru istilah orang Kupang bilang tinta ijazah SK belum kering, kau jadi ini apa? Jadi dosen pembimbing. Kan tidak mungkin, ya kan? Misalnya saya punya dosen pembimbing saya hafal. Satu, saya punya dosen pembimbing utama namanya Profesor Insinyur Ginting Munte. Itu ini dosen pembimbing utama. Dosen pembimbing anggota namanya Dr. ADJ John Manafe, MP. Kemudian saya punya dosen wali namanya sekarang Profesor juga Erna Hartati Manafe. Saya hafal, Pak. Karena jadi selama ini kalau Jokowi saya bilang dia bohong lah. Masa dia ini tanda tangan dosen wali dia bilang bolak-balik. Kita bolak-balik itu dengan dosen pembimbing skripsi, bukan dengan dosen wali. Dosen wali itu hanya kita Pak Bu mau tanda tangan KRS untuk supaya kita bayar SPP kan. Nah sedangkan dia bilang dia bolak-balik ini diskusi ini apa.
Padahal sekarang sudah ketahuan bahwa ini Kasmujo ini apa? Ini tidak akui kan? Nah yang herannya lagi, UGM tetap akui Kasmujo itu dengan dosen ini apa? Dosen pembimbing. Tidak mungkin lah dia sudah, sekarang orangnya masih hidup, orangnya sudah tua, makin tua kayaknya dia lebih jujur Pak. Kalau ngomong Pak Jokowi memang hebat, nah diakui dari bersama PDI Perjuangan. Jadi kemarin itu yang perlu diketahui, Pak Jokowi ini bisa menebang pohon beringin ya, alias Golkar, tidak dengan PDIP. Jadi masih Bu Mega itu masih di atasnya Pak Jokowi lah. Jadi gitulah kira-kira. Silakan Bang Iru, lanjut Bang. Ya kalau kemudian beranggapan antara dibuang tidak dibuang, ya silahkan berpendapat. Tetapi bagaimana sikap partai kalau kemudian seorang kader yang pada akhirnya, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini, dan itu diserukan di mana kemarin sore masih masangin stiker dan berkampanye untuk PDI Perjuangan. Kita ini berpartai, kita ini bernegara. Makanya kalau kemudian ada penyampaian-penyampaian tentang pengkhianatan, kita nggak sedang membahas tentang kebijakan. Kita sedang membahas bagaimana seorang kader yang di situ ada ADART, kira-kira seperti itu. Saya rasa kalau itu terjadi di PSI, lalu ada kadernya yang kemudian sudah kepada ininya fungsinya masing-masing, lalu tiba-tiba di last minute berteriak seperti itu, pasti pun akan diteriakkan dengan teriakan yang sama. Lalu apakah Guntur Romli itu dari PSI tidak diteriaki pengkhianat? Diteriaki pengkhianat Pak Muhtar. Karena apa? Pada akhirnya memilih loncat dari partai, lalu mengkampanyekan partai lain. Kira-kira seperti itu. Tetapi yang harus dipahami di sini, ini tentang konteks kita ini berpartai. Kita gebuk-gebukan, yes. Apakah kemudian kita signifikan berkait kebijakan? Kan ya enggak. Lalu yang terakhir ingin saya katakan begini. Teman-teman, apapun polemiknya, kok tidak dihitung-hitung? Dulu itu di era SBY, 10 tahun SBY itu selesai masa jabatan, namanya tenggelam. Lengkap dengan partai-partainya. Ini kok nggak terjadi ya antara Jokowi dan PDI Perjuangannya. Jokowinya eksis. Nanti itu yang jawab. Ya izin nanti Bunda. Jokowinya eksis. Partainya masih menyala. Why? Ada apa? Nah ini yang kemudian harus kawan-kawan renungkan. Jangan terlalu brutal. Ini ada apa? Ini terjadi dalam sejarah. Katanya gebuk-gebukan. Katanya hantam-hantaman. Kok Jokowinya menyala ya? Kok bantengnya masih eksis ya? Why? Renungkan. Aku jawab ya. Ya silakan Bunda. Giliran saya dulu. Jadi begini. Memang kita tidak bisa ya, kita nih orang luar, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Politik nih kan kita cuma orang-orang seperti kita, rakyat ini kita lihat dari luar ini yang terjadi, terus kita spekulasi sendiri, kita dengar dari pihak yang pro bilangnya gini, yang kontra bilangnya gini, tapi yang tahu adalah mereka di dalam. Jadi ketika kita dalam satu pertemanan pun kita melihat dari kecil, tiba-tiba saya keluar dari grup ini pasti ada apa-apa, belum tentu tidak ada sesuatu, diam-diam saya keluar. Jadi sama juga mungkin dengan Mas Gibran di partai ya, kita tidak tahu ke dalamnya. Siapapun kita di sini kita tidak tahu di dalamnya, yang tahu hanyalah mereka-mereka itu. Dan politik memang seperti itu ya. Nah kalau pribadi saya ini saya berbicara atas nama pribadi, menanggapi tadi Jen katakan Bu Mega lebih hebat dari Pak Jokowi. Kalau saya katakan Pak Jokowi itu hebat loh. Karena apa? Dia bukan ketua partai. Kalau seorang ketua partai, dia
pasti dibela oleh dia punya kader begitu banyak ya di seluruh Indonesia, dia punya kader. Ya, hari ini kita rakyat tidak suka dia, kader akan membelanya mati-matian karena ketua. Ya, kalau beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak punya kader, tetapi rakyat begitu membelanya sampai dengan hari ini, ribut sana ribut sini sampai dikatakan terbul itu dari mana? Ya dari Pak Jokowi itu. Karena orang-orang itu mencintai Pak Jokowi, akhirnya jadi terbul itu. Nah, itu yang luar biasa, yang saya kadang-kadang tidak habis pikir ya, luar biasa ya orang ini gitu loh. Nah, kalau memang kenapa ya Bu Mega itu PDIP itu tetap di atas dan Pak Jokowi tetap menyala, kenapa? Saya lihat itu figurnya Pak Jokowi, pengaruh figurnya Pak Jokowi 10 tahun di PDIP itu. Dulu belum ada figur Pak Jokowi ya. Begitu PDIP melawan SBY dan kalah, ya melawan Demokrat, kalah. Kan tidak ada apa-apa. Begitu munculnya Pak Jokowi kan dia imbas. Sebenarnya munculnya Pak Jokowi kita harus akui. Munculnya Pak Jokowi itu sebentar Heru. Kita harus akui bahwa munculnya Pak Jokowi itu menjadi menyala bagi. Sebenarnya gini pertanyaanku, kenapa sih kok ini masih sama-sama menyala? Sebenarnya mereka ini serius nggak sih perangnya? Sebenarnya mereka ini serius gebuk-gebukan nggak sih? Itu yang kutanya. Tanya rumput yang bergoyang, Heru. Jadi Jen, kalau Jen adakan perbandingan saya pribadi ya, Jen pribadi, saya masih Jokowi di atas segalanya. Karena apa? Kenapa SBY tenggelam ya? SBY padahal dia itu punya kader begitu banyak. Tapi nanti di framing di atasnya Tuhan, nanti jangan di atas segalanya. Enggak, bukan. Maksud saya begini, di atas segalanya dari ketua-ketua partai kan, karena ini kan kita berbicara mengenai politik. Jadi kalau dia, saya tuh ini jujur loh, saya tuh juga tidak habis pikir ya. Kenapa ya orang-orang begitu mencintai Pak Jokowi gitu loh. Dia kan bukan ketua partai. Jadi dia pasti kita anggap tuh hebat. Kita pasti salut itu. Dia rakyat biasa. Pasti dia punya sesuatu kelebihan hingga lihat itu orang-orang sampai saat ini malah melebihi kader, mencintai dia tuh melebihi kader. Kader banyak itu diam. Kader PD itu banyak Mega dihujat tuh mereka tidak mau ikut campur, diam. Tetapi Pak Jokowi coba lihat, begitu Pak Jokowi dikorek, orang-orang yang mencintainya dia seperti kebakaran, seperti terbakar itu. Pak Jokowi disentuh, kita terbakar. Itu kenapa ya? Saya kadang-kadang juga pengen akhiri itu, saya pengen mengikuti, tapi tidak bisa begitu loh. Melihat Pak Jokowi begini, mulai lagi kita kayak hati ini terbakar. Jadi inilah situasi yang terjadi saat ini, ya kan? Jadi kalau orang bilang sampai terjadi gaduh, ya benar. Kenapa? Pendukung tidak terima Pak Jokowi digitu-gitukan. Nah, jadinya ribut. Itulah kita coba dengan tenang, dengan akal cerdas, coba kita renungkan itu. Iya ya, kenapa orang sampai membela Pak Jokowi seperti begini? Termul sampai ribut di room-room, kenapa? Berarti ada sesuatu yang luar biasa di dalam Pak Jokowi itu sampai seperti ini. Padahal kita ini tidak dapat apa-apa loh. Rakyat ini tidak dapat apa-apa loh. Kita bukan kader yang harus kita tunduk kepada Pak Jokowi, bukan. Nah, itulah kehebatan orang, itu kita lihat dari situ, kita lihat dari sisi situ, ya. Mungkin itu dari saya, lanjut lagi. Iya, jadi kan begini Bang Ribet. Yang bertanya itu sebenarnya sebutannya itu serius nggak sih Pak Muhtar sama Bu DM ini? Kalau saya serius ngomongnya Bang ya. Ini saya hanya boleh memberikan saran ya, karena kita ini Bang Heru, Bang Jenny ini kan istilahnya kita boleh berlawan politik di Komal. Ya, untuk menjelang 2029 ya. Terlepas apakah itu untuk menaikkan elektabilitas seseorang ya. Ya, buatlah seperti KDM. Sekarang KDM sudah dipuji-puji balik ya kan, udah mulai. Nah, ada tidak lagi kader PDIP seorang kepala daerah? Ya buatkan aja, apakah itu kata orang itu menaikkan elektabilitas di masyarakat, terserah. Tetapi jujur saya katakan ya, saya dulu tidak kenal Pak Jokowi, tetapi karena PDIP mengendos seorang wali kota, saya bertanya-tanya ini kader mana PDIP? Saya tidak melihat PDIP-nya Bang. Saya melihat Bang. Saya melihat Bang. Saya melihat dari masukan ya. Saya tidak perlu mengajari kan begitu.
Ya buat juga seperti KDM. Karena besar kemungkinan ini nanti KDM ini ya bakal melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Kan begitu. Nah ini saatnya juga sekarang. KDM ini fatsunnya Jokowi atau fatsunnya Prabowo? Dia faksunnya Prabowo. Oh, Dia jadi kan kader Gerindra. Dia kader Gerindra. Prabowo gitu maksudnya. Nah, dia kan kader Gerindra. Itu boleh terima, boleh tidak. Biarkan bang. Nah, jadi kalau memang ingin juga terkenal, ya memang harus begitu. Ya apapun ceritanya mau kata orang itu mau naikkan elektabilitas itu terserah. Tetapi pada akhirnya nanti masyarakat bisa menilai. Maka saatnya lah sekarang PDIP mulai menonjolkan salah satu kadernya kepala daerah yang mana yang memang selayaknya menjadi calon pemimpinnya ke depannya di 2029. Ya, oke, saya dukung. Ayo kita pendukung Jokowi, kita serukan nama KDM dari kader Gerindra, gas untuk 2029. Hidup itu KDM. terserah. Hidup Kan KDM. Ya kan udah dibilang Pak Prabowo akan mengusung Ganjar 2029. Bang Mukhtar jangan mau dibelok-belokkan mereka ini. Pada bingung sendiri. Yang satu mau membersihkan PDIP si Heru cari suara gitu loh. Si Jen mau kasih kaki dua. Bang Mukhtar ini nggak tahu. Tapi mereka orang baik lah. Saya paham. Cuma kan begini ya. Memang calon-calon 2029 itu kan masih menimbulkan, kita bilang lah masih abu-abu lagi nih. Yang menjadi sorotan publik sekarang ini kan KDM kan. KDM. Maka saya minta ada juga kepala daerah yang seperti KDM. Sehingga menjadi perbandingan nanti untuk di 2029. Dari mana? Dari kadernya PDIP. Kan banyak juga kepala daerah PDIP kan. Ada yang jadi gubernur, wali kota. Sebentar Bang Mukhtar. Saya mau nanya Heru. Saya mau nanya nih sama Jen. Itu kenapa PDIP kok ditunda terus kongresnya sampai sekarang? Ya, kalau itu kan urusan internal partai yang kemudian boleh untuk dimajukan dan boleh untuk ditunda. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang belum pas untuk kemudian pengukuhan di saat kongres nanti. Ya itu sah-sah saja. Karena gini loh, kan ada VT kemarin